multidisipliner. Pengertian interdisipliner dan multidisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Sedangkan pendekatan disipliner merupakan sebuah konsekuensi dari perkembangan kajian ini yang bersentuhan dengan aspek-aspek keilmuan lain dalam kajian agama Islam. Tetapi kebutuhan akan pendekatan-pendekatan ilmiah yang berasal dari disiplin keilmuan non-agama juga diperlukan, sejalan dengan perkembangan metodologi penelitian yang menerapkan kajian kritik, atau juga dalam membantu memecahkan persoalan agama yang bersentuhan dengan fenomena sejarah, sosial, budaya, bahasa, bahkan politik, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang lain. Pendekatan-pendekatan ini diaplikasikan sejalan dengan berlangsungnya paduan antara karakter kajian Islam klasik dan tren baru yang berkembang dalam kajian Islam kontemporer. Sedangkan pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, meskipun tidak serumpun. Studi interdisipliner yang dimaksud adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang, tolak ukur objektivitas. Hasil penafsiran dari metode tematik multidisipliner ini menjadi acuan bagi para peneliti Al-Quran agar tidak terjerumus pada subjektivitas penafsiran yang hanya menguntungkan salah satu pihak atau golongan, berlebihan dalam membela sebuah mazhab, pemikiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, urgensi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang pertama, perubahan format formalisme menuju substantif. Perubahan yang dimaksud ialah Islam sebagai agama samawi dan suci tidak hanya dipandang dari aspek legal formal atau hukum tekstual belaka, atau lebih sederhananya hanya dipandang pada sisi halal dan haram, makruh, dan lain-lain. Banyak ditemukan orang yang penguasaannya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam tetapi kurang memahami bidang keilmuan Islam yang lainnya. Yang kedua, perubahan eksklusivisme menuju universalisme. Umat Islam masih didominasi oleh pandangan yang eksklusivisme, suatu pandangan yang menganggap bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab aliran yang dianutnya. Agama atau mazhab lain sebagai sesat dan perlu dijauhi, bahkan dimusnahkan. Perlu ditekankan pentingnya merubah pandangan yang ekstrim dengan pandangan yang bijaksana dan memancarkan rahmat bagi semua. Tentu saja dimulai dari perubahan format dalam studi Islam. Yang ketiga, perbaikan intern dan extern atau insider-outsider. Perubahan ini merupakan solusi agar Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider atau non-muslim. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya keterbukaan bagi setiap pengkaji, baik insider maupun outsider, dan seringnya dialog antara keduanya sangat penting. Yang keempat, pengajian sekaligus pengkajian. Kelebihan kajian Islam antara lain, yang pertama, memberikan wawasan yang luas tentang Islam baik dari segi aspek-aspek ajarannya maupun dari segi aliran-aliran pemikirannya. Yang kedua, umat akan memiliki sikap fleksibel jika berhadapan dengan pihak lain yang berbeda aliran mazhabnya, bahkan berbeda agamanya. Yang ketiga, umat akan memiliki banyak alternatif untuk menganut salah satu pemikiran, mazhab, atau pemahaman yang dianggap lebih sesuai dan meyakinkan jiwa dan pikirannya sesuai dengan situasi, tempat, dan zaman yang selalu berkembang dinamis. Selain itu, umat Islam akan semakin toleran terhadap pihak lain yang berbeda pendapat. Selanjutnya, transdisipliner. Transdisipliner adalah sebuah cara pandang atau sebuah paradigma yang didefinisikan. Pendekatan transdisipliner bukan berarti menghilangkan atau menolak disiplin. Penekanan transdisiplin
ada pada keterbukaan dan ketersediaan ruang dialog dan diskusi antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Konsep transdisipliner merupakan sebuah keinginan menggabungkan berbagai macam keunggulan dari berbagai macam disiplin ilmu untuk memecahkan atau menjadi sebuah rumusan solusi untuk mengatasi suatu persoalan. Selanjutnya, sosiologi dan sejarah. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan sosial sebagai pisau bedah atau perangkat analisis dalam melihat data dan memecahkan sebuah permasalahan. Salah satu objek dari sosiologi sendiri adalah kebudayaan. Pendekatan sejarah sangat penting untuk melihat setiap data karena secara alamiah tak ada segala sesuatu yang ada di kehidupan ini berjalan tanpa proses dan berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya, termasuk dalam studi Al-Quran, terutama tafsir Al-Quran. Pentingnya studi sejarah dan sosiologi sebagaimana yang diutarakan Manna Al-Qotton, bahwa seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, maka orang tersebut harus mempelajari sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran yang dikenal dengan ilmu asbab an-nuzul. Kajian sejarah tidak luput dalam penggunaan pendekatan sosiologi karena di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang merujuk pada peristiwa-peristiwa sosial. Apalagi Al-Quran pun juga diturunkan untuk kepentingan sosial. Kategori-kategori bahasan sosiologi meliputi yang pertama, kategori stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Yang kedua, kategori biososial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga, kategori pola organisasi sosial, meliputi politik, produksi ekonomis, sistem-sistem pertukaran, dan birokrasi. Yang terakhir, kategori proses sosial, seperti relasi intergrup, konflik, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Selanjutnya, filologi. Pendekatan filologi. Filologi berasal dari bahasa Yunani, filologia. Filologi diartikan sebagai suatu keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan berupa tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Salah satu tujuan dari diadakannya pengkajian terhadap teks yang ada di dalam naskah lama pada saat itu adalah untuk menemukan bentuk teks yang asli, serta untuk mengetahui maksud dari pengarangnya dengan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu tahqiq an-nusus. Dalam kitab Asas al-Balaghah disebutkan bahwa menahqiq sebuah teks atau nas, yaitu melihat sejauh mana hakikat teks yang sesungguhnya yang tergandung di dalam teks itu, mengetahui suatu berita dan menjadi yakin akan kebenarannya. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan tahqiq dalam bahasa ialah pengetahuan yang sesungguhnya dan berarti juga mengetahui hakikat suatu tulisan. Filologi dalam ilmu Al-Quran dan tafsir dapat membantu memahami kebudayaan suatu bangsa, memahami makna teks, mengungkap sejarah, nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Sebagai contoh dari hasil filologi adalah manuskrip Al-Quran yang sekarang sudah bisa dinikmati khalayak umum dan memiliki standar, yakni mushaf Al-Quran itu sendiri. Dengan filologi, kita juga dapat mengetahui karakteristik dari mushaf-mushaf Al-Quran maupun tafsir kuno. Dari situ akan diketahui pula hal-hal yang melatar belakangi dan mempengaruhi karakteristik tersebut. Selanjutnya, semantik akan disampaikan oleh Kaisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Munirah. Selanjutnya yaitu semantik. Pendekatan semantik. Semantikos adalah bahasa Yunani, di mana istilah semantik itu berasal, ia memiliki arti memberi tanda penting.
Semantik sebagai cabang dari linguistik yang memfokuskan pada kajian makna yang terdapat pada suatu bahasa, kode, atau representasi yang sejenis. Juga mempelajari lambang dan beberapa tanda yang menunjukkan adanya hubungan makna satu dengan makna lainnya. Ia juga menelaah akibat atau pengaruh dari tanda itu pada manusia dan masyarakat. Pengertian lain, semantik yaitu cakupan semantik itu, yaitu makna kata, pengembangan kata, dan perubahannya. Penggunaan semantik dapat menjadi ilmu bantu dalam penelitian tafsir, terutama jika penelitian difokuskan pada pencarian makna dalam konsep tertentu dalam Al-Quran. Misalnya mencari makna kata riba dalam Al-Quran yang bersifat makna original dari kata tersebut, dan juga makna bentukan setelah kata riba diikuti sebelumnya atau sesudahnya dengan kata lain dalam Al-Quran. Salah satu teori semantik Al-Quran yang terkenal, yaitu penggagasnya adalah Toshihiko Izutsu, salah satu ilmuwan yang konsisten menerapkan analisis semantik dalam kajian Al-Quran. Ia terkenal dengan trilogi monumentalnya. Teori trilogi Izutsu dalam memahami teks-teks Al-Quran dapat dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah memilih istilah-istilah kunci dari Al-Quran sesuai bahasan yang dimaksud. Tahap yang kedua adalah menentukan makna dasar dan makna nasabi. Tahap ketiga adalah menyimpulkan dan menyatukan konsep-konsep tersebut dalam satu kesatuan. Selanjutnya, pendekatan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, atau social construction dan changeable, seperti anggapan bahwa perempuan itu dikenal cantik, lembut, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Dalam kaitannya dengan studi Al-Quran, gender bisa dipakai sebagai salah satu pendekatan atau tool of analysis, terutama pada ayat-ayat yang ada yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Persoalan perempuan dalam Islam menjadi isu yang mengandung kontroversi karena adanya narasi di dalam Al-Quran yang menimbulkan beragam penafsiran. Ada beberapa faktor penyebab mengapa kaum perempuan mengalami bias atau ketimpangan gender, sehingga mereka belum setara. Di antaranya adalah budaya patriarki, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Selama ini, penafsiran Al-Quran yang kita temui didominasi ideologi patriarki. Produk-produk penafsiran yang bertentangan akan dinilai tidak tepat, terutama ketika diterapkan untuk konteks kekinian, sebab situasi dan kondisinya jelas berbeda sama sekali dengan zaman dahulu. Paradigma tafsir klasik memandang ayat-ayat relasi gender sebagai sebuah statement normatif yang seolah menjadi proposisi umum, di mana ia berlaku secara tekstual dalam kondisi apapun. Sementara para profesor feminis menganggap bahwa ayat-ayat relasi gender lebih merupakan ayat-ayat yang bersifat sosiologis, yang penafsirannya bisa kontekstual sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat relasi gender yang sangat tekstual dan base gender perlu dirubah menjadi lebih kontekstual dan sejalan dengan nilai-nilai ideal moral Al-Quran yang sangat berpihak kepada nilai-nilai keadilan, egaliter, dan kemanusiaan. Penafsiran ayat-ayat tersebut dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai etik Qurani. Tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa respon terhadap pendekatan gender dalam studi Al-Quran ini,
Sebab bagaimana terlihat dalam sejarah kemunculannya, feminisme berasal dari Barat, sehingga kaum muslimin cenderung melihat feminisme sebagai budaya luar yang harus direspon. Kritik terhadap pemikiran kaum feminis yang ekstrim dibutuhkan untuk menghindari penafsiran yang liar, tanpa kaidah atau bidunil qawaid wad dawabit. Maka pengembangan tafsir feminis harus menjaga prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam, Al-Quran dan Sunnah adalah inspirasi. Gender dan feminisme tidak dipandang sebagai paham atau gerakan untuk melawan kaum laki-laki, tetapi justru menjadikan kaum laki-laki sebagai mitra untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran harus secara integral atau utuh, tidak parsial, sehingga tidak melahirkan pandangan yang bias gender. Yang keempat, itu menjaga hal-hal substantif dan konstan, atau ihtiram al-thawabit, yang sudah menjadi kesepakatan secara rasional di antara Academic Community of Interpreters, sehingga akan melahirkan tafsir yang lebih otoritatif, intersubjektif, dan tetap mencerminkan pandangan yang pluralistik, bukan monolitik. Yang kelima yaitu pengembangan tafsir feminis tidak harus meninggalkan sama sekali terhadap warisan khazanah keilmuan masa lalu. Ihtiram at-turat bil aqli an-naqdi agar tidak terjadi diskontinuitas sejarah keilmuan tafsir. Amin Wadud Muhsin sebagai feminis muslim menawarkan metode tafsir holistik atau hermeneutik, yaitu tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan juga termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Metode tafsir lainnya yang Aminah Wadud tawarkan yaitu dengan melihat secara kritis hubungan antara ketiga aspek. Yang pertama, dalam konteks apa teks tersebut ditulis atau asbabun nuzul. Yang kedua, bagaimana komposisi tata bahasa ayat tersebut. Lalu bagaimana pengungkapannya dan apa yang dikatakannya. Dan yang ketiga itu bagaimana pula keseluruhan ayat tersebut berbicara tentang tema tertentu, sehingga perbedaan dan bias penafsiran bisa dilacak dari variasi dalam penekanan ketiga aspek ini. Selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenein, yang berarti menafsirkan. Secara epistemologi, sebenarnya hermeneutik memiliki makna yang luas dan berkembang bermula dari ilmu untuk memahami bahasa, teks, ilmu memahami kitab suci, kemudian menjadi cabang dari ilmu filsafat. Ada juga yang mengatakan hermeneutika merupakan salah satu disiplin yang berkepentingan dengan upaya memahami makna atau arti dari maksud sebuah konsep pemikiran. Hermeneutika sebagai sebuah teori dan metode penafsiran setidaknya dapat diklasifikasikan dalam 3 model, yaitu yang pertama hermeneutika objektif. Metode hermeneutika objektif dalam aplikasinya pada teks keagamaan, misalnya dalam penafsiran teks atas teks-teks Al-Quran, maka yang harus dilakukan adalah kita harus mempunyai kemampuan gramatika bahasa Arab atau nahwu shorof yang memadai, memahami tradisi yang berkembang di tempat dan masa turunnya ayat. Tanpa pendekatan tersebut, menurut Schleiermacher, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemahaman menjadi sangat besar dan tidak terelakkan. Yang kedua itu hermeneutika subjektif. Teori hermeneutika subjektif ini berarti akan merekomendasikan bahwa teks Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan kekinian. Dan apa yang dimaksud dengan sebagai asbabun nuzul adalah realitas historis saat ini. Yang ketiga yaitu hermeneutika pembebasan.
Hermeneutika pembebasan itu interpretasi bukan sekedar masalah memproduksi atau mereproduksi makna, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana makna yang dihasilkan tersebut dapat berubah kehidupan. Dalam kajian Al-Quran, Hasan Hanafi menyatakan bahwa hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu, dari huruf sampai kenyataan, dari logis sampai praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan sains. Sains menurut Baikuni ialah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai kesepakatan para pakar melalui penyimpulan secara rasional berdasarkan hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Penafsiran Al-Quran pada dasar rujukannya atau basisnya yaitu sains yang sifatnya modern, yang mana disebut juga dengan istilah tafsir ilmi, ialah suatu bentuk corak penafsiran Al-Quran. Muhammad Husain Az-Zahabi tertulis dalam kitab beliau At-Tafsir wal Mufassirun, tafsir ilmi menggunakan teori-teori ilmiah di dalam mengungkapkan kandungan ayat-ayat Al-Quran serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari sudut pandang filsafat dari ayat yang berhubungan tersebut. Abdul Majid As-Salam Al-Muhtasib di dalam kitabnya Ittijahat Tafsir fil Asril Hadis, tafsir ilmi mencari timbulnya kesesuaian ungkapan-ungkapan dalam ayat-ayat Al-Quran terhadap teori-teori ilmiah atau penemuan ilmiah, serta berusaha keras demi menggali berbagai masalah keilmuan dan pemikiran-pemikiran filsafat. Fahad Abdurrahman, yang mana beliau mendefinisikan bahwa tafsir ilmi ialah penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang korelasinya dengan ilmu pengetahuan. Maka ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan menggunakan cara tersebut ialah berupa ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan kejadian alam. Menurut Yusuf Qaradawi, penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan perlengkapan ilmu-ilmu kontemporer dengan unsur realita serta teorinya menjelaskan sasaran serta makna-maknanya. Adapun pengertian dari ilmu kontemporer, ya ini termasuk di dalamnya astronomi, geologi, kimia, biologi, yang meliputi tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan, ilmu-ilmu kedokteran, meliputi anatomi tubuh serta fungsi-fungsi anggota tubuh atau fisiologi, serta meliputi matematika dan semisalnya. Tafsir bercorak ilmi merupakan kecenderungan menafsirkan Al-Quran dengan fokus pada penafsiran yang berkaitan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dalam Al-Quran. Adapun analisis yang dapat dilakukan melalui pendekatan sains adalah fakta-fakta ilmiah yang beredar dan kolerasinya dengan ayat Al-Quran serta pengimplementasiannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya sesi tanya. Ingin bertanya? Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin
atau bagi yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Baik, sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Kami alihkan ke Bapak dulu. Bagaimana Bapak? Baik, bismillah, Assalamualaikum alhamdulillah. Bapak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Bapak. Oke. Kita lanjutkan beberapa catatan tambahan ya mengenai materi kita hari ini, yaitu interdisipliner, multidisipliner, monodisipliner, dan beberapa istilah lainnya yang terkait. Sebelum kita masuk ke beberapa istilah tersebut, pertama yang perlu kita pahami adalah tentang disiplin ilmu ya. Apa disiplin ilmu itu? Disiplin ilmu itu struktur, isi, dan implikasi dari sekumpulan pengetahuan tertentu. Jadi bahasa yang lain yang dimaksud dengan disiplin ilmu adalah pengetahuan yang sudah punya struktur, isi, dan implikasi. Implikasi itu dampak ya, akibat. Jadi kalau pengetahuan itu sudah ada strukturnya, struktur itu bangunan ya, bangunan. Sebut bangunan ya karena ada pondasi, ada tembok, ada pilar, ada jendela, ada pintu, ada ubin, ada pelapon, dan seterusnya. Itu namanya bangunan atau struktur. Nah, pengetahuan itu kalau sudah terstruktur seperti itu, ya, lalu ada isinya, ada materi yang dibahasnya, lalu setelah dibahas itu memiliki implikasi, memiliki akibat. Baik akibat itu bersifat keilmuan, knowledge, atau non-keilmuan. Ya. Misalnya akhlak, misalnya praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setelah mempelajari materi-materi yang sudah terstruktur tadi dari yang sebelumnya, katakanlah tidak berperangai dengan baik, lalu dia menjadi sosok yang berperangai dengan baik, atau dalam bahasa kita berakhlak karimah. Nah, pengetahuan yang sudah terstruktur dengan sedemikian rupa, lalu ada isi materi yang bisa dibahas dari persoalan A sampai persoalan Z, itu sudah ada materi isinya dengan baik. Setelah dipelajari lalu berimbas pada pengetahuan yang mempelajarinya atau akhlak yang mempelajarinya, maka itu disebut sebagai disiplin ilmu, atau dalam bahasa yang lain, ya, dia pengetahuan yang sudah punya body of knowledge, ya, punya pengetahuan yang sudah punya strukturnya, ya. Kenapa pengetahuan itu menjadi disiplin ilmu tersendiri? Sebabnya karena apa ya? Lahirnya karena apa? Ya, karena beberapa sebab. Ya, mungkin yang pertama karena adanya pecahan dari ilmu sebelumnya yang sudah pernah ada. Misalnya kita kenal ulumul Quran, lalu di antara pembahasan ulumul Quran itu ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraat. Lalu dalam perkembangannya kemudian
ilmu tajwid berpisah dari induknya, dari ulumul Quran. Dia menjadi disiplin sendiri. Ilmu qiraat dulunya menjadi sub bahasan, sub materi bahasan dari ulumul Quran. Lalu dia memisahkan diri menjadi disiplin yang mandiri. Jadi pecahan dari disiplin ilmu sebelumnya. Bisa juga disiplin ilmu itu karena berada di pinggiran, ya, tidak lagi menjadi pusat perhatian, ya, kemudian lama kelamaan dia memisahkan diri gitu. Bisa juga seperti itu cara perkembangan disiplin ilmu, ya, atau juga gabungan dari berbagai disiplin yang ada karena ada kesamaan ciri, kesamaan karakter, lalu dia difusikan menjadi satu. Nah, itu juga ada kasus beberapa disiplin ilmu yang gabungan dari beberapa. Nah, misalnya psikologi Islam itu kan gabungan dari psikologi murni dengan ilmu tasawuf, ya, di dalam Islam digabung menjadi satu, difusikan maka menjadi nama disiplin namanya psikologi Islam. Misalnya begitu contohnya. Kebutuhan untuk mengatasi persoalan penting, ya, misalnya ada persoalan-persoalan penting yang timbul di tengah masyarakat, maka para insan yang concern di bidang masalah tersebut itu biasanya akan menyusun metodologi, struktur pembahasan dan seterusnya sehingga lama-kelamaan akan menjadi disiplin ilmu yang baru. Dulu tidak ada ulumul Quran misalnya, tapi karena ada kebutuhan di tengah masyarakat untuk memahami Al-Quran Al-Karim, maka para ulama berkebutuhan untuk menyusun kitab yang isinya adalah mengenai metodologi menafsirkan Al-Quran. Nah, itu disebut dengan ulumul Quran atau disebut juga dengan ulumul tafsir gitu, ya. Karena ada kebutuhan itu. Pun demikian disiplin-disiplin yang lain. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah tentang istilah-istilah, ya, dalam dunia riset, ya. Pertama ada istilah monodisipliner. Monodisipliner itu gampangannya, ya, mono itu kan satu, ya, tunggal. Disipliner itu berasal dari kata disiplin tadi yang di atas sudah saya jelaskan. Berarti kalau monodisipliner itu pendekatan dalam dunia riset yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu saja. Satu disiplin ilmu saja. Pendekatan seperti ini juga disebut dengan pendekatan struktural karena hanya fokus kepada satu bidang ilmu. Jadi kalau kita concern di bidang ilmu Al-Quran tafsir, lalu masalah riset kita itu juga masalah dalam bidang IAT, ya. Lalu ketika kita menyusun riset, di situ kan ada masalah yang harus dijawab, diselesaikan, dicarikan solusi dan jawabannya. Nah, saat melakukan analisa terhadap data-data penelitian kita untuk kepentingan mencari jawaban atas pertanyaan riset ke-IAT-an tadi, kita menggunakan teori-teori, metode-metode yang ada di dalam ilmu IAT saja. Karena hanya menggunakan satu disiplin ilmu, yaitu ilmu IAT, untuk menjawab masalah riset ke-IAT-an, maka ini disebut dengan monodisipliner. Ya, monodisipliner, bukan monogami. Monogami itu istri satu, itu monogami, ya. Monodisipliner berarti satu disiplin ilmu yang digunakan untuk menjawab masalah riset atau penelitian kita. Jadi ini masalahnya ilmu hadis, lalu dia selesaikan dengan teori-teori dalam ilmu hadis, monodisipliner.
ini masalahnya yang diteliti adalah bidang ilmu tafsir. Lalu dia jawab, dia analisa, juga menggunakan teori-teori dan metodologi dalam ilmu tafsir. Ini namanya monodisipliner. Anda mempelajari sejarah, menulis mengenai persoalan sejarah misalnya. Lalu Anda analisa, Anda jawab dengan perspektif ilmu sejarah. Ini namanya monodisipliner. Begitu seterusnya. Yang kedua, interdisipliner. Interdisipliner itu interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak. Ya, jadi kalau Anda punya masalah riset di bidang IAT, kemudian ketika menjawab masalah riset ke-IAT-an itu, lalu meminjam disiplin ilmu lain, misalnya Anda meminjam disiplin ilmu sosiologi, meminjam disiplin ilmu antropologi, meminjam disiplin ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu usul fikih, dan ilmu-ilmu lain di luar ilmu IAT, ya, Anda pinjam satu atau dua disiplin lain, ya, teorinya Anda ambil, ya, satu apa dari ilmu psikologi, satu lagi dari ilmu sosiologi misalnya, Anda ambil, ya, lalu Anda pakai untuk menganalisa data-data riset Anda, maka ini disebut penelitian interdisipliner namanya. Karena Anda mengintegrasikan, menggabungkan beberapa disiplin ilmu secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah riset ke-IAT-an Anda. Itu namanya interdisipliner. Jadi riset dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan itu apa, Pak? Pendekatan itu ya dari kata dekat ya. Jadi dekat itu berarti ya dekat, nggak usah diterjemahkan ya. Lawan dari jauh itu dekat. Pendekatan berarti kalau dalam konteks dunia riset itu biasanya adalah disiplin ilmu atau paradigma, ya, paradigma sudah kita pelajari, ya, cara pandang, disiplin ilmu atau paradigma keilmuan tertentu yang kita pakai untuk menganalisa data itu namanya pendekatan. Misalnya, kita ini riset di bidang IAT, lalu menggunakan disiplin ilmu sejarah. Kita ambillah salah satu teori dalam ilmu sejarah untuk membaca riset-riset ke-IAT-an kita. Maka sejarah itu menjadi pendekatan penelitian kita. Ya. Atau misalnya kita meriset tema IAT. Ada masalah di ke-IAT-an, lalu kita riset. Nah, dalam menjawab riset itu, kita tidak hanya memakai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir, tapi juga misalnya meminjam ilmu usul fikih, meminjam ilmu bahasa, meminjam ilmu psikologi. Kita ambil teori-teori dalam ilmu-ilmu tadi, ya, yang relevan dengan riset kita ambil itu untuk membantu di dalam membaca, memetakan, menganalisa data riset kita yang tentang tema ke-IAT-an, maka semua disiplin ilmu tadi itu kita sebut sebagai pendekatan riset kita. Nah, kalau kita mengintegrasikan lebih dari satu disiplin ilmu, misalnya IAT tentu saja kita pakai teori-teorinya karena kita bidangnya IAT. Lalu kita plus ditambah ilmu sejarah misalnya. Plus lagi ilmu sosiologi. Maka ilmu sejarah dan sosiologi ini menjadi pendekatan riset kita. Nah, kalau kita gunakan secara terintegratif bersama-sama semua disiplin tiga ilmu ini, IAT kita pakai, sosiologi kita pakai, lalu
sejarah kita pakai untuk menjawab pokok masalah riset kita, maka itu disebut dengan pendekatan interdisipliner. Yang selanjutnya ada istilah multidisipliner. Kalau multidisipliner itu penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah riset. Itu namanya multidisipliner. Kemudian kalau transdisipliner menggabungkan teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin untuk melahirkan aksioma atau pemahaman baru. Nah, biar tidak bingung, saya bikinkan kata kunci untuk membedakan antara tiga istilah yang sering kita dengar. Multidisiplin atau multidisipliner itu adalah kita menyelesaikan riset kita ya dengan berbagai disiplin ilmu lain tanpa diintegrasikan. Ya. Kata kuncinya tanpa diintegrasikan. Berarti multidisipliner. Berarti masing-masing ilmu itu berjalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang sama. Maka ini disebut multidisipliner. Kalau interdisipliner ini diintegrasikan. Jadi diintegrasikan ya lebih dari satu disiplin diintegrasikan itu digabungkan ya, dipakai bareng-bareng gitu ya dalam satu riset untuk memecahkan persoalan riset itu ya. Lalu kalau trans itu diintegrasikan juga beberapa disiplin tapi lebih diorientasikan untuk menciptakan pemahaman baru atau sintesa baru. Nah, ini perbedaan antara multi, inter, dan transdisipliner. Gambarnya seperti ini kira-kira. Yang merah ini ya, ini multidisipliner. Ini masalah. Ya, lalu disiplin A, katakanlah IAT, itu mencoba untuk menjawab masalah ini sendiri ya. Lalu B, misalnya disiplin yang lain, katakanlah sosiologi. Dia meriset masalah yang sama tapi perspektif sosiologi terpisah ya. Pun demikian yang C, katakanlah ilmu psikologi, meriset tentang tema yang sama. Jadi temanya sama, diriset secara terpisah oleh beberapa disiplin ilmu. Tidak diintegrasikan, itu namanya multidisiplin. Nunggu adzan dulu ya. Suaranya kencang sekali adanya.
Baik, saya lanjutkan lagi. Yang pertama multidisiplin ya. Multidisiplin itu jadi ada masalah yang sama tapi diselesaikan oleh lebih dari satu disiplin ilmu. Ya, ini tanpa diintegrasikan. Jadi masing-masing disiplin ini berjalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan dan menjawab masalah. Misalnya masalahnya adalah dekadensi moral gitu ya. Dekadensi moral. Lalu disiplin A ini katakanlah IAT. Karena kita anak IAT, maka mencoba untuk menjawab masalah dekadensi itu dengan perspektif ilmu ke-IAT-an. Di riset selesai. Lalu B ini katakanlah sosiolog ya, ahli ilmu sosial. Karena ahlinya ilmu sosial, maka dia menjawab dan melihat persoalan dekadensi ini ya dengan perspektif dan metodologi ilmu-ilmu sosial. Di riset selesai. Lalu yang ketiga ini psikolog. Karena ahlinya psikologi ya maka dia merisetnya dengan ilmu-ilmu psikologi. Dia riset selesai, dia jawab. Nah, ini berjalan sendiri-sendiri untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang sama tanpa diintegrasikan, tidak digabungkan, masing-masing berjalan. Makanya disebut multidisipliner. Tapi kalau interdisipliner ini diintegrasikan untuk memecahkan masalah. Misalnya disiplin A IAT, disiplin B sosiologi, disiplin C psikologi. Tiga-tiganya digabung menjadi satu ya. Diintegrasikan, digabung itu artinya digunakan tiga-tiganya oleh peneliti yang sama. Misalnya Anda orang IAT, tapi pada saat yang sama Anda meminjam ilmu sosiologi. Pada saat yang sama Anda meminjam ilmu psikologi. Anda gabungkan ya. Tentu tidak semua teori dalam sosiologi dan psikologi Anda pakai, paling ngambil satu teori yang relevan. Ini juga Anda ambil satu teori yang relevan. Lalu Anda uraikan di sana dalam sub-sub metodologi bahwa pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi. Sosiologinya siapa? Apakah Auguste Comte atau Marx atau yang lainnya? Lalu psikologinya siapa? Ya teorinya apa? Anda jelaskan. Nah, lalu Anda pakailah itu dalam bab-bab pembahasan bab 1, bab 2, bab 3 mana yang relevan untuk dijelaskan dengan menggunakan perspektif psikologi, sosiologi untuk memecahkan persoalan riset Anda. Jadi temanya satu, misalnya katakanlah Anda temanya itu tentang apa ya? Tentang ya tafsir itu ya. Tafsir kebahagiaan. Jadi Anda menganalisa ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebahagiaan. Nah, tentu ilmu tafsir Anda pakai sebagai alat analisanya, lalu Anda meminjam disiplin ilmu sosiologi, Anda pakai, kemudian psikologi juga Anda pakai untuk menganalisa data, memecahkan masalah mengenai tafsir kebahagiaan tadi. Lalu jawabannya apa jadinya ketika ayat-ayat mengenai kebahagiaan itu dibaca menggunakan perspektif sosiologi, pendekatan sosiologi, dan juga menggunakan pendekatan psikologi. Ya, jadinya seperti apa ya. Jadi itulah disebut dengan interdisipliner. Nah, kalau transdisipliner yang ketiga ini diintegrasikan juga ya. Misalnya lebih dari satu disiplin ilmu Anda pakai, diintegrasikan, tetapi tujuannya untuk menciptakan pemahaman baru, transdisipliner. Untuk menciptakan sintesa baru ya, pemahaman baru, teori baru. Nah, kira-kira seperti itu untuk membedakan antara multi, inter, dan transdisipliner ya. Baik. Nah, yang kedua
saya ingin memberikan contoh saja dari sekian banyak yang tadi disampaikan, ya, beberapa disiplin ilmu lain yang biasa dipakai untuk riset di AT, ya, kawan-kawan IAT. Nah, kali ini mungkin saya hanya 2 saja karena waktunya sudah mepet, ya. Nanti selebihnya tadi sudah disebutkan pokok-pokok pikirannya dalam makalah, ya. Nanti tentu dibaca sendiri karena ini bidang ilmu lain yang coba kita pinjam sebagai salah satu pendekatan riset kita. Misalnya begini, kita meneliti IAT dengan pendekatan sejarah, pendekatan historis. Ya, sejarah itu kan ilmu lain di luar ilmu ke-IAT-an, tapi kita pakai teorinya untuk membantu menganalisa data-data kita yang sedang kita teliti. Tentu data-data kita kan terkait dengan ke-IAT-an, toh. Nah, tapi kita pinjam ilmu sejarah untuk apa? Membantu menganalisa data. Makanya Anda sebutkan dalam proposalnya itu pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan sejarah. Nah, karena pendekatan sejarah itu banyak alirannya, banyak teorinya, ya, plus tokoh-tokohnya, nanti Anda spesifik saja sejarah model apa yang Anda gunakan sebagai pendekatan dalam riset ini. Ya, gitu ya. Anda jelaskan nanti. Nah, sebagai gambaran ini, saya sampaikan tentang apa sih sejarah itu. Jadi sejarah itu kan ya, deskripsi mengenai peristiwa masa lalu. Cerita masa lalu itu ya sejarah. Kita hidup di era sekarang untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada abad katakanlah ke-4 Hijriah, kita butuh sejarah di situ. Nah, ya, kita butuh sejarah. Makanya sejarah itu, pertanyaan dalam riset sejarah itu biasanya kan mengenai objek peristiwa. What? Peristiwanya apa? Lalu who? Pelakunya siapa? Oh. Lalu when? Waktunya kapan? Where? Tempatnya di mana? Why? Latar belakangnya. Kenapa? Misalnya tafsir Ibnu Jarir, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran. Jadi penulisan tafsir Jami'ul Bayan. Ya, itu peristiwanya. Lalu pelakunya berarti penulisnya siapa? Oh, berarti Ibnu Jarir. When? Kapan dia tulis? Tahun berapa? Bulan apa? Gitu ya. Tempatnya di mana dia tulis? Latar belakang penulisannya. Kenapa beliau menulis tafsir Jami'ul Bayan dengan karakter seperti itu? Nah, ini ilmu sejarah yang bisa menjawabnya. Maka Anda buka buku-buku sirah, ya, buku-buku tarjamatul a'lam wal amakin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan historical begini. Nanti akan ketemu, ya, jawabannya. Oh, nama lengkapnya ini tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Quran, jilidnya ada sekian 25 jilid, lengkap dari surat Fatihah sampai surat An-Nas, ya kan? Penulisnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Di tahun sekian membutuhkan jangka waktu sekian untuk menyelesaikan kepenulisannya dan seterusnya. Nah, Anda narasikan temuan-temuan itu, ya. Nah, dalam riset IAT hampir mayoritas, ya, ada bagian-bagian yang membutuhkan pendekatan sejarah. Mayoritas riset-risetnya, ya. Misalnya kalau kajian tokoh misalnya, ya pas waktu menjelaskan si tokoh, biografi tokoh, itu kan berarti butuh ilmu sejarah.
maka pendekatan riset Anda adalah pendekatan historis. Walaupun misalnya dari 5 bab itu tidak 5-5-nya semuanya bicara sejarah, misalnya. Tapi ada satu bagian bicara sejarah, maka Anda butuh pendekatan sejarah. Maka tuliskan di dalam proposal bab 1 bahwa salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Kenapa pakai pendekatan sejarah? Lalu pendekatan ini dipraktekkan pada bagian mana di skripsi ini? Anda jelaskan. Dan memakai teori sejarahnya siapa? Nah, itu juga harus Anda jelaskan nanti. Nah, ini nggak usah lah fungsi ya. Teori-teori penelitian sejarah ya. Ada idealis approach, ada reduksionalis approach ya. Pendekatan idealis dan reduksionalis. Kalau peneliti ya itu menggunakan pendekatan sejarah idealis, maka biasanya peneliti itu mempercayai fakta sejarah tanpa meragukannya sama sekali. Kalau data yang dia baca dari kitab-kitab tarojum, kitab-kitab sejarah mengatakan A misalnya, bagi peneliti dengan paradigma idealis, maka dia nerima saja ya data tersebut. Oh, si fulan lahir tahun 1970, ya sudah, dia nukil apa adanya, footnote gitu ya. Idealis approach namanya. Tapi kalau dia masuk kategori yang kedua, reduksionalis, ya, maka modelnya dia tidak langsung percaya dengan data-data sejarah yang dia peroleh. Pasti dia pertanyakan keabsahannya, dia ragukan dulu. Ya, benar nggak si fulan ini lahir 1970? Ya. Karena dia ragu, biasanya dia akan membutuhkan sumber-sumber data pembanding. Nah, gitu ya. Ini jadi dalam riset sejarah pun tidak satu versi gitu. Ada yang beberapa aliran di situ. Ada yang idealis, ada yang reduksionalis. Nanti saya memilih yang mana, Pak? Ya terserah Anda. Tergantung tipologi riset yang Anda bangun dan juga yang Anda tuju. Outputnya mau kemana ini riset, gitu ya. Nah, itu juga harus Anda pertimbangkan. Nah, selanjutnya cara membaca sejarah. Nanti kalau Anda meriset lalu menggunakan pendekatan sejarah, itu ada 2 cara menstrukturisasi data-data sejarah atau meriset sejarah. Yang pertama adalah dengan cara diakronik atau kronologis bahasa yang lainnya. Yang kedua adalah cara baca sinkronik. Jadi data-data sejarah kalau Anda strukturkan, Anda susun dengan cara diakronik atau kronologis, maka strukturnya pasti memanjang dari periode lampau ke periode sekarang. Contoh misalnya Syekh Muhammad Husain Adzabi ketika menulis At-Tafsir wal Mufassirun di bagian-bagian awal itu, beliau menggunakan struktur dan cara baca sejarah diakronik atau kronologis. Makanya pembahasannya urut kan, At-Tafsir fi Asri An-Nubuwah. Tafsir di era kenabian. Setelah dibahas karakteristiknya, sumbernya, bla 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 bla, selesai, baru pindah At-Tafsir fi Asri Sahabat. Tafsir di era sahabat, dibahas ya sumbernya, karakteristiknya, contoh-contohnya, tokoh-tokohnya, selesai periode. Lalu pindah lagi ke periode berikutnya, yaitu Tafsir fi Asri Tabi'in. Dibahas siapa tokoh-tokohnya, karya-karyanya, metodenya, contohnya, dan seterusnya. Berarti ini ya strukturisasi ya data sejarah secara diakronik kronologis.
berurutan satu periode waktu tertentu ke periode waktu berikutnya. Itu cara kerja yang pertama. Yang kedua adalah sinkronik. Sinkronik itu artinya Anda masuk dalam satu ruang dan waktu tertentu saja dalam periode sejarah itu. Misal, Anda meneliti perkembangan tafsir di Madura di era klasik. Ya, satu ruang dan waktu tertentu. Ruangnya di Madura, ya, kemudian waktunya hanya era klasik, satu periode. Ya, jadi tidak memanjang dari klasik, menengah, modern, pramodern, enggak, tapi hanya satu fokus saja. Nah, ini namanya sinkronik. Karena Anda menelitinya secara sinkronik, maka harus mendalam dan komprehensif. Jadi aspek sosiopolitiknya, sosioekonominya, tradisi dan budayanya, itu semua harus terpotret dalam riset sejarah sinkronik seperti ini. Kenapa? Ya karena hanya fokus di satu periode, gitu ya. Karena fokus di satu periode. Misalnya Anda meneliti tentang satu tokoh, ya hanya satu tokoh. Nah, ini bisa juga Anda ungkapkan secara sinkronik tokoh ini. Hanya fokus dalam satu kitabnya, kemudian pada isu tertentu dalam kitab itu. Nah, ketika menjelaskan mengenai tokoh ini, bagian-bagian kecilnya ketika bicara tentang sejarah, kehidupan, itu ya, maka Anda sampaikan data itu secara mendalam dan komprehensif. Mulai A sampai Z mengenai tokoh itu harus sebisa mungkin tidak ada data yang tertinggal. Semuanya harus tertuliskan gitu ya. Nah, itu dua cara yang sering digunakan oleh para peneliti sejarah. Nah, Anda bisa menggunakan pendekatan sejarah seperti ini. Nah, terutama ya riset-riset yang memang melakukan pemetaan secara historis. Misalnya dulu ada kakak kelas Anda itu yang meneliti tentang sejarah perkembangan tajwid di Nusantara. Maka kita minta untuk memetakannya secara historis diakronik atau kronologis. Jadi tajwid di era klasik di Nusantara bagaimana? Ya, siapa tokohnya, apa saja kitabnya, metode pembelajaran, dan seterusnya. Selesai, baru pindah ke periode tengah, baru pindah periode pramodern, periode modern, periode kontemporer. Nah, berarti ini penelitian sejarah kronologis, misalnya begitu ya. Maka ini kan masalah fokusnya persoalan IAT, ya, rumah besarnya IAT, fokusnya kepada tajwid, pendekatannya adalah sejarah. Cara menstrukturkan data sejarahnya dengan apa? Dengan cara diakronik kronologis. Ya gitu nanti penjelasannya. Kemudian urutan ya di dalam melakukan riset sejarah itu ada heuristik, artinya mencari sumber data dulu. Sumber data bisa tertulis, bisa juga lisan, ya bisa ya dua itulah, sumber lisan dan sumber tertulis. Nah, nanti masing-masing punya bentuknya. Lisan itu bisa arsip, bisa manuskrip, bisa macam-macam ya. Tulisan bisa juga non tulisan ya. Artefak itu non tulisan ya, misalnya dalam bentuk bangunan-bangunan itu bisa juga. Jadi Anda kumpulkan semua. Yang setelah terkumpul datanya, lalu Anda verifikasi. Nah, verifikasi itu ya kritik data secara internal dan eksternal. Internal apa maksudnya, Pak? Verifikasi. Misalnya, kalau Anda menemukan data
Misalnya ini penelitiannya dokumentatif ya, sejarah tokoh tertentu dokumentasi. Maka data mengenai sirahnya tokoh ini itu Anda dapatkan dari buku A sebagai rujukan primer. Setelah Anda baca, di dalam narasi dan deskripsi buku A tersebut disebutkan si fulan lahir tahun 1970. Nah, Anda kritisi itu, benar nggak 70 ini? Ya, kok di dalam buku lain yang dikarang oleh penulis yang sama, si fulan ini lahirnya bukan 70, tapi 60. Ya. Di halaman 5 buku yang sama juga disebut 60. Wah, nah ini jangan-jangan salah. Itu namanya verifikasi internal atau intrinsik ya. Apa yang ada dalam sumber data primer. Nah, tidak cukup hanya internal atau intrinsik, Anda juga butuh konfirmasi data dari eksternal. Eksternal itu misalnya kalau berupa tadi data utamanya berupa dokumen, katakanlah buku sejarah gitu. Eksternalnya berarti berupa wawancara dari orang-orang yang mengenal si fulan tadi, misalnya kalau ini studi tokoh ya. Anda wawancarai sebagai apa? Cross-check apakah betul data intrinsik atau data internal dalam buku tersebut sahih penyebutan tahunnya. Ya. Loh Pak, kalau datanya semua berupa dokumen bagaimana? Mana yang internal, mana yang eksternal? Yang internal adalah data yang sumber yang sumber utama, sumber primer. Sementara yang sekunder itu menjadi data eksternal. Nah itu langkah yang kedua, verifikasi dulu. Jadi jangan langsung percaya nanti ya. Oh, si fulan nulis begini, langsung dikutip, footnote, kutip. Sebagai peneliti dengan perspektif dan pendekatan sejarah, Anda harus melakukan verifikasi gitu ya. Lalu interpretasi, baru melakukan pemaknaan terhadap peristiwa atau data yang Anda kumpulkan. Ini maknanya apa? Si fulan ketemu si fulan. Lalu materi yang dibahas oleh si fulan saat bertemu masalah ini, ilmu tajwid. Berarti apa ini? Pesan yang bisa kita tangkap, itu namanya interpretasi data. Oh, berarti ini sebenarnya liqa, bertemu dia. Tidak sekedar muasyarah sezaman, tapi tidak pernah bertemu. Karena dia liqa, mengambil ilmu tajwid dari si fulan, berarti si fulan yang satunya ini adalah gurunya. Cara pengambilan ilmunya bertemu langsung mubasyaratan. Berarti sanadnya bagus. Wah, itu kira-kira ya contoh interpretasi dalam narasi yang singkat ya. Tentu banyak contoh lainnya. Lalu yang terakhir baru di proses historiografi. Historiografi itu artinya fakta-fakta yang sudah Anda kumpulkan, data-data Anda kumpulkan, Anda verifikasi, Anda interpretasi itu, lalu Anda tulis, Anda narasikan dalam buku naskah kerja Anda secara deskriptif, analitis ya. Nah, Anda jelaskan. Nah, ini 4 langkah standar dalam penelitian sejarah itu ini ya. Ngumpulin data, heuristik, verifikasi data, interpretasi, historiografi. Nah, misalnya Anda meriset tadi tentang IAT, lalu kajian tokoh. Biasanya di bab 3 kan bicara tentang sejarah tokoh. Ya kan? Sejarah tokoh. Katakanlah ya Abdul Rauf Singkel lah. Karena Anda meriset tentang qiraat dalam tafsir Tarjumanul Mustafid, katakanlah begitu. Maka di bab 3 kan bicara tentang sosok Abdul Rauf Singkel kan. Nah, kalau bicara sosok Abdul Rauf Singkel, karena kita hidupnya setelah beliau, pasti kan ilmu sejarah yang kita butuhkan. Nah, maka pakailah teori-teori di dalam ilmu sejarah yang tadi sudah saya sampaikan. Maka pertama langkahnya bagaimana?
secara metodologis, kalau Anda sebut pendekatannya adalah pendekatan sejarah, berarti Anda ilmu sejarah, berarti Anda pelajari, ya nanti Anda baca, ya. Lalu langkah-langkah Anda harus Anda ikuti secara konsisten. Pertama berarti Anda membaca dulu dokumen-dokumen mengenai Abdurrauf Singkil. Di buku A, buku B, buku C, buku D, Anda ambil semua data itu, sudah selesai Anda sudah Anda kutip-kutip, ya, plus referensinya, baru Anda verifikasi, banding-bandingkan antara satu data dengan data yang lain mengenai kelahirannya, mengenai guru muridnya, mengenai karyanya, karena bisa jadi antara satu sumber dengan sumber yang lain itu berseberangan. Satu sisi ada yang mengatakan karyanya 50, sisi yang lain mengatakan 100. Kok bisa begitu? Anda verifikasi yang benar yang mana. Kalau dianggap dua-duanya benar, ya Anda interpretasikan. Gimana kok bisa berbeda pernyataannya? Satu 50 karya, satu 100 karya. Interpretasi Anda bagaimana? Oh, menurut penulis sebenarnya dua pendapat mengenai jumlah karya itu bisa disatukan. Dalam arti yang mengatakan 50 itu berarti jumlah berdasarkan kitab yang terpublikasi dan sampai kepada kita. Memang 50 misalnya setelah Anda verifikasi. Sementara data yang mengatakan 100 itu menggabungkan antara karya Abdurrauf yang sudah terpublish dengan yang tidak terpublish. Memang totalnya 100. Nah, jadi dua data itu bisa Anda dudukkan, Anda interpretasikan setelah melalui pembacaan verifikatif dan kritis tadi. Nah, gitu. Baru setelah itu ya Anda tulis secara menyeluruh, ya. Atau penulisan historiografinya itu bisa simultan ya dengan proses verifikasi dan interpretasi, ya. Karena sekarang kan sudah pakai laptop. Kalau zaman dulu kan historiografi ditulis di langkah yang paling akhir, karena dulu itu ngumpulin data secara manual, lalu baru verifikasi dulu, stabilo mana yang relevan, mana yang tidak, dilihat yang lain gitu ya, baru dilakukan interpretasi, baru diketik di mesin ketik gitu. Nah, kalau sekarang kan langsung saja ngambil data, pada saat yang sama Anda juga sudah menulis, hanya saja belum fix ya, masih bersifat draft kan begitu. Nah, itu kira-kira gambaran praksisnya kalau Anda menggunakan pendekatan sejarah. Nah, selain sejarah yang biasa, ada juga sejarah kritik ya, historical critical approach ya, pendekatan sejarah kritis itu biasanya dipakai oleh tadi kelompok kedua yang tadi di atas sudah saya sebutkan. Tadi kan ada idealis ya, kelompok peneliti sejarah yang idealis. Tapi ada yang reduksionalis. Yang reduksionalis kan tidak menerima data apa adanya, tetapi dia selalu meragukan data yang dia dapatkan. Nah, ini ciri-ciri peneliti yang kritis. Maka yang cocok kalau menggunakan pendekatan sejarah sebenarnya adalah pendekatan sejarah kritis. Nah, sehingga dia dengan modal kritisnya itu diharapkan mampu menguak fakta-fakta di balik penulisan sejarah yang selama ini beredar. Nah, biasanya memakainya ini pendekatan sejarah kritik ini ya. Nah, itu sebagai contoh saja ya bagaimana kita menggunakan disiplin ilmu lain sebagai pendekatan riset kita. Nah, karena kita ini memakai dan meminjam disiplin ilmu lain untuk membantu menjawab persoalan riset kita di bidang keIAT-an, maka ilmu lain yang kita pinjam itu disebut dengan pendekatan. Karena kita pakai secara bersama-sama dengan ilmu IAT yang menjadi concern kita, ya, maka tipologi riset kita itu disebut dengan model riset dengan pendekatan interdisipliner, tadi ya, interdisipliner.
interdisipliner. Kenapa? Karena melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu untuk menyelesaikan, menganalisa, mengklasifikasi data, menjawab persoalan riset kita. Apa dua disiplin itu? IAT dan sejarah, misalnya begitu ya. Ini saya kira tidak usah. Sosiologi ya. Sosiologi misalnya. Apa sosiologi itu? Ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial. Itu sosiologi. Ya, kata kuncinya struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial. Lalu pertanyaannya, struktur sosial itu apa, Pak? Struktur sosial itu ya bangunan sosial, keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang ada di sekitaran kita ini. Misalnya apa? Kaedah-kaedah sosial yang disepakati oleh masyarakat setempat. Itu juga struktur sosial namanya. Lembaga-lembaga sosial. Ya, misalnya nama-nama ormas, itu namanya bagian dari struktur sosial. Kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok sosial. Misalnya ada petani, ada nelayan, ada pedagang, itu struktur sosial namanya. Nah, di masing-masing kelompok itu nanti bisa distratifikasi, ada lapisan-lapisannya. Petani, ya misalnya nanti Anda kategorisasikan lagi, ya petani dengan penghasilan minim, ya dengan penghasilan minim, penghasilan menengah, penghasilan tinggi atau banyak, misalnya kategorinya ya. Petani dengan sistem apa namanya, kelompok petani modern, kelompok petani konvensional misalnya. Nah, itu bagian dari stratifikasi sosial, struktur sosial. Nah, misalnya ada masyarakat abangan, masyarakat santri, masyarakat priayi, misalnya Clifford Geertz ya, membaginya seperti itu. Itu namanya struktur sosial. Nah, kalau Anda meriset lalu menggunakan perspektif sosiologi pada aspek struktur sosialnya, maka kan menjadi menarik gitu. Misalnya Anda meneliti tentang sosok, katakanlah Pak Quraish Shihab ya. Ketika membahas sejarahnya sudah tuh, lahir di mana, karyanya apa saja dan seterusnya sudah, baru Anda analisa secara sosiologis. Anda ambil kalau diletakkan dalam kajian ilmu sosial ya. Pak Quraish ini secara ekonomi masuk dalam keluarga yang apa kategorinya? Apakah ekonomi rendah atau menengah atau atas? Ya, setelah membaca sejarahnya tadi, Anda kan sudah bisa menempatkannya. Nah, oke, itu baru satu kategori kelas ekonominya. Lalu kelas intelektual atau keilmuannya. Beliau ini masuk kelas intelektual elit, menengah, atau bawah. Nah, oke, ternyata beliau termasuk dalam jajaran kelas intelektual elit. Karena keluarganya seorang habib, seorang rektor, beliau juga sekolah di Mesir, bla 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 bla. Maka bisa disimpulkan bahwa secara struktur sosial keilmuan Pak Quraish itu masuk dalam apa namanya, lapisan paling atas atau kelas elit. Nah, gitu. Jadi kesimpulan Anda begitu nanti. Berarti Anda sedang menganalisa secara sosiologis ya. Ekonominya kelas menengah nih. Karena ya ibunya ibu rumah tangga, bapaknya ya sekedar PNS biasa, saudaranya banyak dan lain. Misalnya begitu. Dikatakan miskin banget ya tidak, tapi kelas elit juga enggak. Karena Pak Quraish kuliahnya juga masih mengandalkan beasiswa dan bisnis-bisnis sampingan pada waktu jadi mahasiswa. Berarti ini kelasnya kelas menengah.
dari pemetaan sosiologis ini, Anda bisa memahami, loh, secara ekonomi kelas menengah, secara intelektual kelas elit. Tapi dalam perkembangannya Pak Kures ini kok sangat berpengaruh ya di dalam dunia ilmu Al-Quran dan tafsir. Kenapa? Anda analisa lagi, lanjutkan ya. Proses sosialnya ya, pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan bermasyarakatnya. Anda lihat itu. Apa kira-kira yang mempengaruhi? Kenapa sebegitu populer Pak Huda Shihab dalam dunia riset ilmu Al-Quran dan tafsir? Begitu otoritasnya beliau. Dia ada analisa. Ilmu sosiologi bisa membantu. Gitu. Tapi kalau ilmu IAT saja tidak bisa membantu untuk menjawab sedetail itu. Ya, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir kan tidak lari ke persoalan seperti itu ya. Nah, makanya kita butuh ilmu bantu lain di luar ilmu IAT. Nah, itu namanya interdisipliner. Nah, nanti alirannya banyak ya, itu hanya sebagai garis umum saja. Misalnya ada Auguste Comte, Auguste Comte itu ada sosiologi statis, sosiologi dinamis ya. Pembagiannya tergantung Anda nanti memakai yang mana. Teori sosial juga banyak sekali. Ibnu Khaldun, bapak sosialis sosiologi Muslim ya, Ibnu Khaldun, ada Herbert Spencer, ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, ada Max Weber. Masing-masing ini tokoh sosiolog semua. Tentu Anda sudah belajar pada ilmu sosiologi dasar di semester sebelumnya ya. Nah, tapi saya ingin menyontohkan, misalnya begini. Dalam teorinya Ibnu Khaldun, jadi nanti Anda ketika menyebut misalnya riset ini menggunakan pendekatan sosiologi. Nanti akan ditanya biasanya, teori siapa yang Anda pakai ya untuk membaca dan menganalisa data secara sosiologis itu? Maka harus Anda hadirkan. Oh, saya meminjam teorinya Ibnu Khaldun, Pak, mengenai siklus sejarah sosial. Jadi dia punya teori nadhariyatul ta'aqub ad-dauri ya, teori siklus kehidupan. Karena dia mengacu, Ibnu Khaldun ini mengacu kepada siklus kehidupan manusia. Manusia itu kan lahir ya, siklus kehidupannya lahir, tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi mati. Lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya terus gitu, namanya siklus. Nah, itu dipakai ya, siklus kehidupan manusia ini diadopsi untuk membaca peradaban manusia. Peradaban yang ada di semesta ini mirip dengan siklus kehidupan manusia. Jadi ada masa-masa dia tumbuh atau lahir, lalu tumbuh kembang, lalu mengalami kejayaan, setelah jaya biasanya runtuh dan hancur, hilang. Lalu tumbuh kembali peradaban atau kerajaan baru. Begitu seterusnya siklusnya. Nah, tinggal seberapa lama sebuah peradaban atau kerajaan itu bisa mempertahankan dirinya. Ya. Nah, itu variabelnya banyak sekali, yaitu dijelaskan secara teknis. Tapi secara umum itulah. Nah, misalnya begini, Anda memakai teori siklusnya Ibnu Khaldun untuk membaca. Misalnya riset Anda ini kan riset katakanlah tafsir gitu ya. Tafsir di Madura, ingin Anda teliti perkembangannya. Nah, karena bicara risetnya ini tafsir, perkembangan tafsir di Madura, maka pendekatannya pasti ada sejarahnya. Maka Anda sebut sejarah, di antara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Yang kedua, sosiologi bisa dipakai, terutama sosiologinya Ibnu Khaldun, karena sosiologinya Ibnu Khaldun ini kan sosiologi historical gitu ya, sosiologi historis ya. Anda pakai.
Kalau memakai perspektif teorinya Ibnu Khaldun, maka nanti pembabakan ya tafsir di Madura harus mengikuti teori siklusnya Ibnu Khaldun, di mana teori siklusnya Ibnu Khaldun itu kan lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Lalu ditarik dalam teorinya menjadi masa kelahiran, masa pertumbuhan, masa kejayaan, masa kehancuran atau kemunduran. Nah, teori siklus ini Anda adopsi untuk memetakan data mengenai tafsir yang ada di Madura. Maka kelompok pertama harus Anda jelaskan kapan tafsir Madura itu mulai tumbuh. Oh, di tahun ini, tokohnya ini, karya-karyanya ini. Jadi pertumbuhannya dimulai dari peristiwa ini. Oke, berapa lama ya proses kelahirannya itu? Oh, itu juga ada analisa. Oke, selesai. Kelahiran sudah selesai. Maka step berikut perkembangan. Setelah lahir ditandai dengan tokoh A dan karyanya, ya. Lalu periode selanjutnya di tahun ini, ya, Anda sebutkan tahunnya, misalnya rentang tahun ini sampai tahun ini Anda kategorikan sebagai periode pertumbuhan tafsir di Madura. Nah, kenapa disebut dengan periode pertumbuhan? Karena ditandai dengan banyaknya tokoh yang menulis tentang kitab-kitab di bidang Al-Quran, banyaknya institusi-institusi bla 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 dan seterusnya. Walaupun belum tersistematisir sedemikian rupa, misalnya itu argumentasi yang Anda temukan berdasarkan data-data yang sudah Anda kumpulkan. Oke, berarti dua perkembangan sudah Anda tulis tuh. Lalu perkembangan berikutnya adalah perkembangan kematangan tafsir di Madura. Kapan era kematangan tafsir di Madura? Tandanya apa? Tokoh yang menjadikan tafsir matang itu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, produk-produknya apa saja. Nah, ini contoh ya, contoh mengaplikasikan satu teori tertentu di dalam memetakan, menganalisa, menstrukturisasi data dalam sebuah riset. Ya, jadi nanti terjadi siklus ya, mulai dari kelahiran, perkembangan, kematangan, tafsir ya, nanti mungkin kemunduran. Kapan era kemunduran? Lalu era sekarang ini masuk era mana? Apakah masih dalam proses pematangannya atau sudah mengalami era kejayaan tafsir di Madura misalnya. Nah, peneliti harus bisa menempatkan itu dengan berbagai macam indikator yang sudah ada. Itu ya, nanti Herbert Spencer beda lagi, Marx beda lagi, ya, Durkheim beda lagi, Weber, Max Weber beda lagi. Mungkin sudah Anda pelajari tokoh-tokoh ini di sosiologi ya. Ini tidak usah saya kira, ini juga Anda pelajari dalam ilmu sosial dasar ya, tentang beberapa aliran dalam ilmu sosiologi. Ada fungsionalis, ada konflik, teori konflik, ada interaksionalisme simbolik. Nanti Anda baca kembali buku-buku ilmu sosial yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Nah, saya kira dua itu saja yang hari ini bisa saya tambahkan ya. Berikut beberapa contoh ringan dari bagaimana kita menggunakan disiplin lain sebagai pendekatan riset kita dan sedikit contoh aplikatifnya. Demikian, silakan jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada.
Cukup ya? Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Cukup. Baik. Baik. Insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti pelan-pelan sudah mulai ditulis ya. Karena kita sebulan lagi insya Allah materi sudah selesai dan segera ujian gitu. Proposalnya tolong segera diselesaikan. Demikian. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya izin dulu. Baik, Ya, Pak. Bapak.